Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kesayangan ibu semua. Selamat malam ayah bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, serta kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sayang, malam ini Ibu Dian kembali menemani kalian belajar dari rumah. Kalian jangan bosan-bosan ya. Nah, sayang, pada malam hari ini kita kembali belajar tematik. Alangkah lebih baiknya sebelum belajar, yuk kita siapkan dulu buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Tentunya kalian sudah menyiapkannya bukan? Sekarang sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada malam hari ini berlangsung dengan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sayang, sebelum belajar, yuk kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK dimulai. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Nah, kita akan belajar tematik. Pada malam hari ini kita masih di buku tema 6B, subtema yang kedua. Kita masuk di pembelajaran 5 dan 6. Kita siap ya untuk belajar pada malam hari ini. Sayang, masihkah kalian ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Apa? Betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang betul? Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang Ibu berharap setelah kalian mempelajari materi tersebut, kalian dapat kita mulai ya pembelajaran kita pada malam hari ini. Nah, sayang, kita mulai ya belajarnya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menampilkan satu buah tayangan video. Videonya seperti apa? Kalian simak dengan teliti ya. Ini dia. Gumbira, gumbira, tira sonjaya. Betul sekali sayang. Video yang tadi sudah Ibu sampaikan adalah video tarian jaipong. Tarian jaipong asalnya dari mana sayang? 100. Betul sekali. Tarian jaipong berasal dari daerah Jawa Barat. Siapa yang pernah menarikan tari jaipong di rumahnya? Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang tarian-tarian daerah. Banyak sekali tarian daerah yang ada di Indonesia. Tentu hal itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita, dan kita sebagai warganya harus melestarikan kesenian tari dari berbagai macam daerah di Indonesia. Nah, sayang, dalam menarikan sebuah tari daerah, kita harus memperhatikan beberapa hal, serta beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menarikan suatu daerah. Tentunya anak-anak ibu ingin tahu kan apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga langkah-langkah dalam menarikan suatu tarian daerah. Untuk itu ibu akan menjelaskannya kepada kalian. Kalian simak dengan teliti ya. Ini dia penjelasan dari ibu. Silakan. Dalam menampilkan sebuah tarian daerah banyak hal yang harus diperhatikan. Di antaranya tema tari daerah. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, kita harus tahu tema yang akan kita tunjukkan. Yang kedua, ruang gerak dan pola lantai tari daerah harus kita perhatikan juga. Berikut ini langkah-langkah dalam mengikuti perlombaan tarian daerah. Pertama, harus adanya persiapan.
yaitu memilih materi tari dan mendaftarkan peserta tari. Kedua, harus banyak latihan agar sesuai dengan hasil yang kita inginkan nantinya. Dan yang ketiga, pada masa pelaksanaan harus berlangsung dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, harus adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh kemana keberhasilan pertunjukan. Nah sayang, itu dia penjelasan ibu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan serta langkah-langkah yang perlu diperhatikan juga dalam menarikan suatu tarian daerah. Kita sudah tahu semua bahwa tarian daerah itu merupakan salah satu nilai yang dapat dilakukan atau yang dapat disebutkan juga sebagai nilai pemersatu bangsa. Sebelum Indonesia bersatu seperti sekarang ini, kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Bangsa apa aja itu sayang? Siapa yang masih ingat? Tentunya kalian masih ingat ya, sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan dalam diplomasi kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa sih diplomasi itu? Diplomasi itu usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang berisikan tentang perjanjian-perjanjian. Banyak sekali perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan para penjajah pada saat itu yang berguna untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Apa saja sih perjanjiannya? Bagaimana isinya? Kita simak ya penjelasan dari Ibu berikut ini. Berikut ini isi dari perjanjian Linggarjati. Ini dia perjanjian Renville. Berikut isinya. 3. Perjanjian Romroyen. Berikut ini isinya sayang. Dan yang ini adalah isi dari perjanjian konferensi meja bundar. Kalian baca dengan teliti ya. Bisa kalian baca juga di dalam buku paket kalian sayang. Nah sayang, sudah Ibu sebutkan di awal bahwa tarian-tarian Indonesia itu memiliki beragam bentuknya dan juga jenisnya. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki banyak sekali keragaman tarian. Hal itu sangat membanggakan. Banyak sekali tarian-tarian yang ada di Indonesia. Selain itu, tarian-tarian juga memiliki berbagai fungsi. Apa saja sih fungsi-fungsi dari sebuah tarian itu? Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskannya kepada kalian. Kalian simak dengan teliti ya. Fungsi tari tradisional. Tari upacara berfungsi sebagai upacara adat dan keagamaan. 2. Tari pergaulan, fungsinya itu sebagai hiburan. 3. Tari pertunjukan, berfungsi sebagai pertunjukan atau sebuah tontonan. Itu dia sayang, fungsi-fungsi dari tarian suatu daerah. Sekarang kita adalah warga yang merdeka. Kita bebas menarikan apa saja tarian yang kita mau, asal tidak menyalahi aturan ya. Nah, sebelum merdeka, Indonesia mengalami berbagai macam penjajahan oleh berbagai negara. Hingga akhirnya kita sampai saat ini merdeka. Banyak sekali perjalanan yang kita lalui sebagai bangsa Indonesia dalam melakukan atau melaksanakan berbagai kegiatan menuju proklamasi. Coba tuliskan ya dalam membuat lini masa kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Maaf nih, Ibu beribet ngomongnya. Silakan. Kita sudah bersatu sayang. Kita sudah melalui masa-masa proklamasi yang sudah kalian buat di lini masa tadi. Sekarang sebaiknya nilai persatuan dan kerjasama harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta kalian sebutkan ya, apa saja sih nilai-nilai persatuan dan kerjasama yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tuliskannya di buku tulis. Tunggu sayang, silakan. Kita sudah bersatu sayang. Kita sudah melalui masa-masa proklamasi yang sudah kalian buat di lini masa tadi. Sekarang sebaiknya nilai persatuan dan kerjasama harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta kalian sebutkan ya, apa saja sih nilai-nilai persatuan dan kerjasama yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tuliskannya di buku tulis. Tunggu sayang, silakan. Nah
Nah, sayang, itu dia pembelajaran kita pada malam hari ini. Kalian masih ingat nggak tadi kita sudah belajar apa saja? Nah, bila kalian lupa, ibu akan mengingatkannya kembali. Ini dia. Nah, betul sekali. Tadi kita sudah belajar itu. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalian baca dan ulas kembali ya di buku paket. Ibu berpesan kepada kalian, jaga terus persatuan yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Karena itu sesuai dengan tema kita, persatuan dalam perbedaan. Pada pembelajaran selanjutnya, kalian akan evaluasi. Kalian belajar lagi dengan rajin. Itu saja pembelajaran kita pada malam hari ini. Ibu tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, tadi kita sudah belajar itu. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalian baca dan ulas kembali ya di buku paket. Ibu berpesan kepada kalian, jaga terus persatuan yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Karena itu sesuai dengan tema kita, persatuan dalam perbedaan. Pada pembelajaran selanjutnya, kalian akan evaluasi. Kalian belajar lagi dengan rajin. Itu saja pembelajaran kita pada malam hari ini. Ibu tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.